Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, Denish, Yumna, dan Hisham. Suara Mister terdengar jelas di sana? Halo? Jelas, Mister. Oke, thank you Hisham. Oke, seperti biasa sembari kita menunggu teman-temannya, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pembelajaran kita kemarin? Mau nanya tugas tambahan nomor 2, Mister. Oke, tugas tambahan nomor 2. Nah, Mister mau coba buka dulu. Lesson schedule. Ya betul. Hari ini kita di materi 4 P4 ya. Oh ya, untuk yang modul 4 pembelajaran keempat, course-nya coba dibuka sekalian ya. Apakah sudah kebuka semua apa belum? Kalau di sini Mister udah terdeteksi terbuka ya. M4, betul kan ya? Sekarang tanggal 29 Januari. Yes. Pertanyaan kemarin terkait dengan yang bintang kedua. Yang bintang kedua tugas tambahan? Oh, yang nomor 2. Oh, ini nomor 2. Iya, Mister. Bintang Siap. kedua. Yang tugas tambahan bintang itu kan ya maksudnya kan ya? Iya, benar. Oke. Nah, oke, apa tuh yang mau ditanyakan? Ntar Mister mau ganti screen dulu. Oh, sudah. Oke, nice, Pak Yumna. Share screen-nya ke tugas tambahan. Oke. Yang ini bukan menampilkan nama karyawan yang paling efektif dan paling tidak efektif. Betul yang ini, Hisham? Iya, Mister, benar. Ya, oke. Nice. Hisham udah pengerjaannya udah sampai mana? Dan yang bingung apa nih? Eh, Biar nanti kita bahas. Bingung mulai dari mananya? Atau gimana? Kalau yang dari Hisham, yang udah dikerjakan. Mister izin spotlight ini, dulu ya. Mister. Oke. Coba scroll ke atas. Yang staff min efisiensinya udah ada belum? Oke. Kalau hasil terbaik harusnya yang brown 99 ya. Oke. Wih, pakai lambda ya. Oke, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Code-nya mau pakai pengembangan apa hasil eksplorasi teman-teman juga boleh. Mau pakai yang sudah kita pelajari juga boleh. Nggak ada masalah. Yang penting harusnya hasilnya sesuai ya. Yang perlu diperhatikan juga hasilnya itu harus sesuai dengan outputnya. Mau dia huruf besar, huruf kecil, tanda petik, titik dua, spasi dan sebagainya harus sama. Nah ini kalau dari hasilnya udah pas ya. Coba ya Mister cek ya. Itu kan hasil terbaik. Oh, namanya Hisham. Jangan pakai nama. Kalau di contohnya hasil terbaik titik dua langsung angkanya 99. Ya coba dicek tuh. Kalau Hisham ada namanya. Coba Brown sama Davisnya itu dihilangkan. Tinggalkan namanya, tinggalkan nilainya aja. Mana bagian cetaknya? Oke, coba ke bawah. Bentar. Bukan menghapus di bagian database-nya Hisham. Tapi di bagian outputnya. Coba ke bawah. Nah, itu dia. Yang bagian hasil terbaik, best stuff-nya itu dihapus sama tanda strip-nya itu. Yang baris 39 dan 40. Itu ada tanda strip-nya juga dihapus. Tinggalkan aja angka efisiensinya aja, best efisiensi. Oke. Bawahnya juga worst stuff-nya sama tanda minusnya itu dihapus. Nah, oke, coba sekarang di running lagi. Apakah sudah berhasil apa belum? Nah, itu aja ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Sebenarnya udah oke nih punya Hisham, cuman salah di outputnya. Itu nggak salah ya Hisham ya. Itu cuman dari outputnya kebetulan mintanya cuman angka. Tapi kalau teman-teman bisa menampilkan sampai ke bagian orangnya itu ya lebih bagus gitu ya. Jadi ini kita ngomongnya hanya dalam rangka memenuhi automatic check. Tapi kalau dari algoritmanya dan logiknya Hisham itu udah betul Hisham. Udah aman, udah clear tuh untuk yang nomor 2. Nah, tadi kalau teman-teman lihat di bagian lambda itu sebenarnya short function. Jadi kalau kita membuat
membuat def. Nah ini kan def ini adalah fungsi bentuk sebentar, ini Mister masih pakai yang punyanya Hisham ya. Nah sekarang punya Mister. Nah def ini adalah fungsi yang kita define, yang kita definisikan secara eksplisit. Nah kalau yang punya Hisham tadi menggunakan lambda itu implisit, artinya apa? Inline dengan kode kita. Jadi udah tertanam fungsi juga, sebenarnya juga menggunakan fungsi, tapi fungsinya tertanam. Istilahnya short function. Teman-teman bisa nanti coba cari di internet, atau kalau teman-teman udah familiar dengan ChatGPT, Gemini dan sebagainya, itu juga boleh nanya-nanya di situ. Silakan dieksplorasi. Itu sama aja dengan function. Kalau di JavaScript itu namanya apa ya kemarin ya, Mister lupa. Itinerary function. Jadi bentuknya sama, dia dalam satu kalimat gitu, satu statement, dia inline. Nah kalau ini kita bisa nggak terbatas dari satu fungsi sederhana aja, tapi kita bisa menambahkan beberapa komen di dalamnya. Bedanya di situ. Jadi penerapannya lebih ke arah penerapan fungsi sederhana kalau menggunakan lambda, yang bisa dieksekusi oleh satu baris, atau ada 2 eksekusi ya, misalnya kita pakai conditional if shortnya, atau kita kalau punya kondisi fungsi yang kompleks, kita gunakan definisi fungsi secara eksplisit seperti ini. Itu memang kemarin nggak kita pelajari, karena memang itu pengembangan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan itu juga boleh. Dan di bagian code kita ini nggak ada masalah. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah di bagian outputnya. Hasil terbaik 99 cukup, nggak perlu ditambahkan nama dulu. Tapi kalau teman-teman mau explore, mau ditambahkan lagi di laboratori, jangan di sini. Kalau di sini nanti teman-teman nggak bisa lulus. Maksudnya nggak bisa, automatic checknya nggak bisa dilewati. Pasti tetap akan error. Oke, good job Hisham, nice. Halo Abel, selamat malam. Oke, terima kasih, Mister. Assalamualaikum. Oke, sama-sama Hisham. Suara Mister terdengar jelas di sana, Abel? Halo Abel, apakah suara Mister terdengar jelas? Sudahkah? Yes, oke, good. Oke, sudah jam 7:10. Ini ada berapa orang yang udah datang, yang udah bergabung? Mister absen dulu, Abel, Danish, Yumna, dan Hisham. Total ada 8. Oke, ada 4 yang izin ya berarti ya. Oke. Kita akan coba masuk ke dalam materi selanjutnya. Namun sebelum materi, seperti biasa, kita akan coba mereview apa yang udah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Kalau tadi sempat kita sedikit membahas pekerjaan di tugas tambahan ya. Tugas tambahan, kalau teman-teman ada yang sudah masuk ke bagian tugas tambahan, tadi sempat kita bahas sedikit, tapi sebenarnya udah hasil yang di-create sama Hisham udah bagus, udah bener, nggak ada masalah. Cuma di bagian output saja. Kalau tadi teman-teman lihat ada menggunakan lambda yang tadi Mister sebutkan. Nah sekarang kita coba mereview apa yang udah kita pelajari kemarin. Di minggu kemarin itu kita mempelajari terkait dengan daftar, kemudian atau list ya. Kita sebutnya list kalau di dalam dunia code. Kemudian ada tuple temennya yang nggak bisa diedit, artinya immutable. Kemudian ada dictionary dan ada set. Dictionary ini kakak adik lah sama set kalau bisa dibilang. Cuman kalau set itu dia nilainya unik dan tidak ada key-nya, hanya value aja. Sama kayak list. Bedanya di bagian penulisan kurung kurawalnya di depan, sama di depan sama di belakangnya untuk penutupnya. Nah, sekarang kita akan coba mereview itu semuanya. Nah, data yang udah kita pelajari kemarin ada ini ya, list, tuple, kamus atau dictionary, dan set. Nah, list ini sifatnya mutable, bisa diubah-ubah. Kalau yang tuple itu sifatnya immutable. Jadi kalau udah kita define 81,2 dan 67,0, artinya tidak bisa dirubah lagi ya. Itulah kenapa ini kita bisa dipakai juga sebagai key, karena sebagai identifier juga bagus, juga bisa karena tidak bisa diapa-apain. Kemudian ada dictionary dan set. Nah, set ini adalah kumpulan dari value-value yang unik. Jadi kalau kita memasukkan set atau value ke dalam suatu set, ini misalnya ada H ya, kita masukkan lagi H, maka yang akan terjadi hanya tetap ada satu. Supaya kebayang, Mister coba ke sini, siapa tahu bisa
lebih terbayang. Nah, ini tadi kalau misalnya set, kita punya ada setnya, kita kasih nama data gitu ya. Kemudian ini misalnya kita isi H seperti tadi. Kemudian kita mau tambahkan data add, kita kasih H juga. Kemudian kita print. Apakah muncul nanti datanya? Tetap H. Tapi kalau kita ganti dengan J misalnya, maka yang muncul J-nya juga ada. Jadi dia benar-benar unik. Apapun yang kita tambahkan di sini, kalau dia udah ada di dalam set, itu dia nggak akan muncul lagi 2 kali di dalam set. Itulah kenapa dibilang set ini adalah kumpulan data yang unik. Tapi dia nggak bisa diakses kayak gini ya teman-teman ya. Misalnya ini kan array pertama ya. Kalau misalnya ini bentuknya kayak list gitu. Tadi kan Mister ngomong mirip seperti list. Cuman kalau list itu bedanya di bagian sini. Jadi kurung buka kurung tutup. Kok kurungnya di situ. Nah gini. Nah kalau yang tadi kan bentuknya kurung kurawal ya. Kayak curly bracket gini ya istilahnya ya di sini. Nah ini kalau kita akses dengan menggunakan 0 gini. Atau indeks ke 0 gitu ya. Ya nggak bisa. Dia nggak akan support dengan indeks. Jadi kalau kita mau dapat ini satu persatunya, mau cetak dengan cara seperti ini. Kita gunakan looping. For X in data. Kemudian kita print X. Kalau ini kita running, jadinya seperti H ini. H, J. Kita dapat satu-satu datanya. Nah ini nanti kalau mau diedit lagi, kita alihkan ke list. Kalau memang rencananya nih mau diedit-edit lagi. Tapi kalau misalnya cukup ini aja yang mau ditampilkan, ya sudah nggak usah diedit-edit lagi, cuman ditampilin aja seperti ini. Jadi nggak bisa pakai indeks, tidak support indeks. Seperti tadi yang disampaikan di error log-nya ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi ini yang udah kita pelajari kemarin. Kemudian terkait dengan immutable, nah ini tadi Mister sudah sampaikan, ada data yang bisa diubah dan data yang tidak bisa diubah. Kalau di sini tadi, data tuple ini ada data yang tidak bisa diubah. Dia udah benar-benar unik. Kalau ini diisi define kayak gini ya kita nggak bisa lagi mendefine dengan angka lain diganti nih 81,2 diganti dengan 80 misalnya, itu nggak bisa. Nah ini kalau kita coba munculnya akan seperti ini. Ini tadi set result sama dengan tuple itu pakai kurung buka kurung tutup. Misalnya 1, 2, 3. Kemudian tiba-tiba kita ingin mengganti atau merubah, menambah coba. Apakah bisa diedit ini? Res append 4. Kemudian print res. Ini kita komen dulu. Kalau dia immutable nah dia, mau dia di append, mau dia di delete dan sebagainya, diganti, dimodify itu nggak bisa. Nah ini tadi append. Nah sekarang kalau misalnya kita buat misalnya res indeks ke 0, ini kan indeks ke 0 1 ya. Kita ganti jadi 6 misalnya. Sama, nanti juga nggak boleh. Tuh, is not defined. Kok O sih? Maaf, 0. Does not support item assignment. Jadi betul-betul nggak bisa diedit, ditambah, dikurang, dan sebagainya. Ya inilah yang akan kita dapatkan. Kalau tuple ya, beda sama list. Kalau list, ini misalnya bentuknya list seperti ini. Itu adalah data immutable. Jadi misalnya ini angka 1 sekarang ini diganti dengan 6, indeks ke 0-nya kan 1 ya, diganti dengan 6, maka yang terjadi adalah seperti ini. 6, 2, 3, 4. 6-nya udah berubah kan dari 1 jadi 6. Kemudian 4-nya pun bisa ditambah ke dalam list yang udah kita define. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan review kita? Clear ya? Semuanya? Yang clear coba raise hand. Sampai sini terkait dengan dasar list, tuple, dictionary, dan set. Yang clear coba raise hand. Abel, Danish, Yumna, Hisham. Berarti itu ya Mister, apa namanya, res 0 maksudnya dari apa namanya, satunya diganti jadi 6 gitu ya? Res 0. Jadi ini kalau kita ngomong ke yang list ya, tadi kan Mister ada contohkan tuple juga. Baik list maupun tuple, ketika kita mendefine seperti ini, berarti kita memberikan petunjuk ke sistem, hey sistem,
rubah indeks ke 0 menjadi 6 karena kita menggunakan operator assignment. Jadi kita memodifikasi editing. Kebayang ya? Untuk perintah ini maksudnya seperti itu. Kalau yang append menambah value, kita gunakan fungsi append. Sampai sini kebayang? Hisham, pertanyaannya apakah sudah terjawab? Clear? Clear, Mister. Oke, nice. Yang lainnya Yumna, Denish, Abel, clear ya? Gak ada yang ditanyakan? Oke, kalau clear, kita coba lanjut. Tadi tuh basicnya ya, basic dari apa yang udah kita pelajari. Nah, sekarang beberapa hal terkait dengan sifat-sifatnya. Ada immutable, ada yang mutable. Tadi udah Mister sampaikan juga, immutable yang tidak bisa dirubah. Sementara yang kalau immutable itu adalah yang bisa diubah. Dalam artian di sini nanti penerapannya biasanya kita gunakan pada saat menggunakan tipe data dictionary. Karena ada key dan value. Kalau tadi list itu dia berupa kurung buka, kurung tutup kotak. Kalau dictionary itu key value. Isinya itu key value, bukan value doang. Dan dia ditutup dengan kurung buka, kurung tutup yang apa bahasa Indonesianya? Kurung kurawal atau curly bracket. Nah, ini untuk mengakses beberapa value yang ada di list. Kita gunakan indeks ya. Asumsinya ini adalah ordered list. Jadi ketika kita udah menyampaikan atau mendefine suatu fungsi seperti ini, suatu list, ini kita udah mengurutkan mulai dari indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 3, dan seterusnya. Dan pengaksesnya pakai cara yang di nomor 7 ini. Res, tunjukkan indeks keberapa yang mau diakses. Sesimpel itu. Oke, kembali ke sini. Jadi contohnya di sini ada beberapa indeks dan nanti indeks terakhir adalah yang dia kalau digunakan secara algoritma code adalah panjang dari seluruh anggota value dikurangi 1. Kalau ini kan ada 6 ya, indeksnya terakhir 1 2 3 4 5 6 7. Itulah panjang dari seluruh code-nya di sini atau jumlah anggotanya. Kita gunakan len. Untuk mendapatkan seluruh anggotanya dikurangi 1 itu adalah maksimal indeks yang didapatkan untuk suatu list. Jadi tidak ini ya, tidak kalau ada anggotanya 7 berarti indeks terakhirnya 7, enggak, karena dimulai dari 0. Oke ya. List selalu dimulai dari 0. Begitu pula yang di bagian tuple-nya. Nah, ini beberapa fungsi yang bisa kita pakai untuk list, ada append menambah, remove dengan menyebutkan value-nya untuk menghilangkan, menghapus. Kemudian ngecek apakah Tyler itu ada di dalam list student-nya menggunakan in, operator in, dan mengurutkan short. Kemudian untuk yang split ini ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai untuk mengkonversi dari string murni ya, string murni. Misalnya kita gunakan di sini splitnya itu pakai apa ini ya? Pakai spasi ya. Nah, nanti dia akan merubah seluruh angka yang ada di sini 3, 4, spasi 5 dan seterusnya itu menjadi list, urutan list. Jadi seperti ini. Misalnya nih, Mister punya punya input seperti yang tadi, input masukkan angka. Kemudian Mister akan split x dot split dengan menggunakan spasi. Spasi ini ya, splitnya itu di spasi ini. Jadi splitnya ini bisa macam-macam, bisa spasi, bisa tanda strip, bisa minus dan sebagainya, tergantung dari kita. Maaf, Mister, belum diituin. Oh iya, sebentar, oh iya lupa. Nah ini ya, misalnya tadi Mister punya data X adalah suatu input dari user, di mana X ini nanti akan kita split nilainya. Ingat ya, input ini defaultnya selalu string. Jadi nggak perlu kita define, ini kita convert ke dalam str, nggak. Karena defaultnya adalah string. Jadi kita tinggal konversi aja dari string menjadi array dengan menggunakan pemisah tertentu. Nah, split ini tadi Mister sampaikan bisa berupa spasi, bisa berupa karakter apapun, garis miring, minus, nol, dan sebagainya, tergantung kebutuhan kita. Nah, ini misalnya kita pakai spasi. Nah, kalau yang ada di PowerPoint sini, misalnya, ini kan kita gunakan spasi ya. Caranya sama, pakai split. Splitnya terus kemudian apa yang mau di split? Apakah menggunakan spasi dan sebagainya. Nah, sekarang kalau ini kita demonstrasikan ke code,
Nah, kembali ke sini, Mister akan coba print X-nya. Ini masukkan angka ya nanti ya. Ini kita off dulu. 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5. Enter. Dia munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan split sebagai sebentar, ini gue belum berhasil di split ini. Wait. Coba kalau seperti ini. Apakah salah nih, Mister? 1, 2, 3, 4. Empty separator. Nah, iya betul. Jadi harusnya begini. Oke. Ini pakai spasi ya. Splitnya itu pakai spasi. Ini X dot split. Coba kita cek dulu. Harusnya nanti akan muncul ini ya, simbol array. Mark split. Nah, ini udah betul nih. Perintahnya sama nih. Apa karena ada bug ya di tempat Mister ya? Coba Mister copy, Mister refresh dulu. Oke, kita pakai input ini ya. Kemudian kita coba refresh lagi. Nah, sekarang seperti ini. Masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Print X. Oh iya, maaf. Dia merupakan assignment baru ya. Nggak bisa menimpa langsung X-nya. Kalau mau disimpan dalam satu variabel bisa seperti ini, atau bisa langsung menggunakan split di dalam printnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, harus dalam bentuk array. Kalau yang tadi Mister itu masih dalam bentuk string ya. Kalau udah di split itu nggak boleh bentuknya kayak gini. Ini masih string tandanya. Karena kalau list, ingat ya, selalu ada kurung buka kurung tutup yang dia kotak. Nggak boleh nggak. Kalau dia belum, berarti dia belum berhasil di split. Seperti ini. Ini tadi karena kita mengambil nilai X-nya langsung ya, yang diinput oleh user, bukan hasil modified dari splitnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan ini langsung tanpa assign ke dalam suatu variabel, tinggal kita copy aja di sini, kita masukkan ke dalam printnya. Nanti dia juga akan otomatis tersplit di bagian printnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang Mister lanjut lagi ke sini. Kita split, kemudian tuple itu sama seperti list. Bedanya cuma di bagian immutable saja. Dictionary ini adalah kumpulan dari key dan value. Jadi key-nya itu sebelah kiri, selalu sebelah kiri ya. Ini salah. Key-nya itu sebelah kiri, value-nya itu sebelah kanan. Selalu. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh kebalik. Kalau teman-teman mau assign suatu value dan suatu key, jangan sampai kebalik. Karena nanti aksesnya bisa error kalau teman-teman salah akses. Karena wajib sebelah kiri itu key, sebelah kanan itu adalah si value-nya. Dan key-nya ini usahakan unik. Kalau nggak unik, nanti dia akan misalnya kata-kata puisi ini muncul lagi nih di bagian ketiganya. Dia akan mereplace value yang ada di puisi pertama. Itu sifatnya. Dia nggak akan error, tapi jadinya bug. Oke, kemudian cara aksesnya sama seperti list. Cuman kalau list kita gunakan angka, karena asumsinya dia ordered list. Kalau dia kamus, itu dia atau dictionary, itu dia bukan struktur yang diurutkan by index, tapi by value. By key. Jadi kita nanti memanggilnya dengan memasukkan nama key-nya di kurung buka kurung tutupnya. Nah, ini untuk beberapa contoh terkait dengan apa ini? Dictionary. Kita bisa gunakan len, kita bisa mengakses langsung dengan key-nya, kita bisa ngecek apakah Smith atau suatu value tertentu ada di dalam dictionary si pembaca. Tapi yang akan kita cek cuman kuncinya. Kalau kondisinya seperti ini, itu kuncinya yang dicek, bukan value-nya. Kalau value kita perlu reverse dulu, kita modifikasi dulu. Kita dapatkan value-nya, baru kita cek. Value-nya bisa dalam bentuk list nanti. Kita gunakan fungsi values. Kalau dapatkan fungsi untuk mendapatkan key-nya, atau seluruh data-data yang termasuk dalam key-nya, itu kita gunakan keys untuk mendapatkan semuanya. Nah, untuk menghapus del, readers, dan seterusnya. Ini menambahkan. Kalau yang tadi kita gunakan append ya, kalau di bagian list. Kalau ini di bagian dictionary, kita gunakan reader. Langsung kita ambil di bagian, kita tambahkan nama key-nya. Kemudian kita assign dengan suatu value tertentu. Nah, set ini sama seperti yang tadi disampaikan di Mister di awal, dia sifatnya unik, terus bentuknya mirip ya, tapi bukan sama kayak list.
Dan cara aksesnya pun beda jauh, nggak bisa dia mengenal indeks. Dan untuk pendefinisiannya dia menggunakan set saja, nggak bisa pakai kurung buka kurung tutup yang curly bracket, karena itu artinya dictionary. Hati-hati. Jadi kalau dia dictionary itu pakai kurung buka kurung tutup aja oke. Tapi kalau set kita menggunakan untuk mendapatkan kondisi set yang kosong, kita bisa menggunakan fungsi ini. Set kurung buka kurung tutup, itu untuk mendefine fungsi kosong. Atau kalau kita udah punya angka-angkanya atau huruf-hurufnya atau kombinasi value tertentu yang kita rasa unik, kita bisa jadikan itu sebagai kamus unik kita, itu kita bisa langsung define seperti ini. Number, kurung buka, kurung tutup, langsung value-nya, tidak menggunakan key. Oke, tadi yang udah sempat kita contohkan bahwa ketika kita add apapun nilai key-nya, nilainya, ketika dia itu ada di dalam nilainya di si set tadi, nggak akan duplicate. Jadi benar-benar unik satu. Ini union, intersection, difference seperti yang minggu lalu. Oke, ini ada beberapa contoh struktur bersarang yang barusan kita pelajari. Jadi maksudnya itu bisa list dalam objek, objek dalam objek, objek dalam list, dan seterusnya. Jadi ada nested di dalamnya. Kalau contohnya di sini, awalnya menggunakan list biasa, kemudian di baris kedua ada list dalam list. Di staffnya ini ada objek di dalam list, kemudian ini ada objek di dalam list, di mana dalam objek ada list lagi. Boleh Mister, boleh, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Jadi tergantung bagaimana kita nanti akan mendesain datanya dan nanti akan menampilkan datanya. Karena itu berpengaruh banget untuk menjaga keefisiensian code kita. Ini untuk kamus atau dictionary, hati-hati. Di dictionary ini penentuan key-nya sekarang ini kita batasi di bagian angka dan string saja ya teman-teman yang bisa dipakai untuk key. Jadi kita nggak menggunakan tipe data yang lain dulu. Tapi kalau teman-teman mau bereksplorasi silakan, nggak ada masalah. Kita namun di bagian sininya, di bagian materinya kita akan batasi dulu di angka dan string yang kemarin kita pelajari juga. Sementara value-nya itu bisa bebas. Bisa boolean, bisa string, number, dan sebagainya. Oh, sebentar. Ada yang bertanya? Oh, oke. Ayla. Halo Ayla. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister terdengar? Terdengar. Oke, thank you Ayla. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih melakukan review Ayla terkait dengan apa yang udah kita pelajari minggu lalu. Mulai dari daftar, list, tuple, set, kemudian bagaimana beberapa fungsi yang kita gunakan. Seperti ada append untuk list, kemudian remove, ada in, terus untuk yang dictionary juga mirip, ada len, kemudian ada in juga untuk ngecek, kemudian bagaimana mendapatkan keys, mendapatkan values-nya, dan seterusnya. Jadi kita masih mereview apa yang udah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Di 2 minggu yang lalu juga ada kan yang di bagian daftar ya, di bagian list maksudnya. Kita pelajari. Nah, yang di sini sekarang kita membahas terkait dengan struktur data bersarang di mana dia ada kondisi yang multiple multiple objek atau multiple list di dalamnya. Jadi ada list di dalam list, sorry di sini tadi ya contohnya. Nah, ini ada list di dalam list, ada objek di dalam list, ada objek di dalam list di mana tiap objek mengandung list. Seperti itu. Jadi kita akan beroperasi dengan beberapa hal seperti itu nanti ke depannya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian platformnya sekaligus untuk melakukan review dari seluruh apa yang kita pelajari di 3 minggu atau 4 minggu terakhir ya mengenai daftar, mengenai atau list, mengenai tuple, mengenai set, mengenai dictionary, ada struktur bersarang juga. Kita akan coba lakukan latihan di sini. Silakan buka platformnya. Ada di modul 4 lesson 4 ya, berarti modul 4 lesson 4 ya, betul. Nanti munculnya seperti ini. Sebentar, Mister mana course-nya? Oh, ini dia. Nah, ini ya. Masuk ke bagian modul 4 struktur data di lesson keempat. Nomor 9 dan 10. Kemudian ada bintang lagi satu lagi. Nah, kita berarti mereview apa yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Oh ya, untuk hackathon-nya gimana kemarin? Kemarin yang sudah menyampaikan ke Mister yang punya Hisham ya kalau nggak salah. Nah, yang lainnya gimana hackathon-nya?
Kan Mister kemarin memberikan tugas untuk membuat suatu aplikasi sederhana aja, menyimpan database, menyimpan nama di dalam satu database, di mana database-nya itu dibentuk dalam struktur dictionary. Boleh bebas, nanti dalam dictionary ada list juga nggak ada masalah. Yang penting ada struktur dictionary-nya. Apakah sudah ada yang selesai juga kemarin? Yang masih Hisham sih. Kalau ada bisa di-share di chatnya, kolom chatnya. On progress. Oke, Yumna. Ditunggu ya untuk yang lainnya. Silakan nanti wapri ke Mister biar Mister cek juga. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan, nggak ada masalah. Kalau mau ada didiskusikan lewat wapri, nggak ada apa-apa. Yang nyaman aja, mau di grup juga boleh, mau wapri juga boleh. Untuk yang lainnya, Abel, Ayla, Denish, Yumna tadi on progress. Masih on progress semua kah? Terkait dengan tugas hackathon-nya. Sebentar lagi kita menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Jadi apa yang teman-teman pelajari di platform ini nanti kita akan beralih ke Visual Studio Code. Dan itu akan lebih enak lagi tuh, mau eksplorasinya lebih luas lagi. Jadi usahakan teman-teman di sini clear mengenai apa-apa yang udah kita pelajari bersama. Jadi nanti pada waktu kita udah masuk ke dalam pemrograman profesionalnya di IDE Visual Studio Code, kita tinggal jalan nih. Jadi ntar kalau teman-teman mau eksplorasi, ya udah kita explore aja, eksplorasinya apa nih maunya gitu. Nggak apa-apa, bebas. Kalau misalnya teman-teman banyak resource yang ada di luar sana ya, jadi teman-teman bisa ambil di W3 School, ada di YouTube juga ada dan sebagainya. Ntar kalau ada yang mau didiskusikan juga boleh. Gimana hackathon-nya? Ada kabar selain Yumna? Abel, Ayla, Denish, bagaimana? Apakah suara Mister masih masuk ini? Di sini indikatornya masih nyala sih. Oke, gimana Denish? Udah sampai mana hackathon-nya? Oh, Programnya udah sampai mana untuk hackathon? it's saying raise hand. Kenapa? Sorry suaranya. Setting lagi raise hand. Oh, oke. Yang lainnya nanti ditunggu ya semuanya ya. Untuk yang Abel, Ayla dan teman-teman yang lain yang belum selesai untuk mengerjakan hackathon-nya nanti ditunggu Mister. Silakan kirim via WA aja linknya, link yang bisa dilihat untuk Mister coba cek. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Kita masuk ke bagian lesson 4. Ini nomor 9 ya. Kita masuk nomor 9. Nah, ini ada teori terkait dengan apa yang udah kita pelajari. Ini opsi yang sesuai dengan kategorinya. Apa kategorinya? Oh, ini dia di bawah. Ada list, tapel, kamus. Apa banyak? Oke, ada daftar, tapel, kamus. Ada banyak aset mungkin kali ya ini maksudnya. Oke, nanti kita coba cek ya. Apakah betul itu set? Kita masukkan aja dulu yang termasuk daftar. Oke, ini Mister zoom dulu ya. Ini ada yang kecil banget nih. Yang pertama, ini adalah struktur untuk penyimpanan unordered. Kalau unordered, itu berarti kita nggak menggunakan indeks. Dari satu set elemen unik. Nah, kalau udah ada kalimat set elemen unik, ini berarti bukan dictionary, bukan tuple, bukan kamus. Berarti ini maksudnya set nih, kayak ini. Banyak ini set. Nah, kita coba tarik nih ke bawah. Aduh, susah banget nih punya Mister. Oke. Nah, bisa dikecilin nggak ya? Aduh, nggak bisa dikecilin. Oke. Jadi Mister taruh di bagian bawah sini ya. Untuk yang bagian pengertian struktur penyimpanan unordered dari satu set elemen unik. Kemudian ini tuple. Nah, udah jelas lah ya. Berarti ini kita masuk ke dalam variabel, kategori tuple. 1, 2, 3 ada kurung buka kurung tutupnya yang kotak, maka ini disebut list atau daftar. Oke. Ada lagi pengertian. Ini adalah struktur untuk penyimpanan tak terurut, unordered, ya oke.
dari sekumpulan pasangan kunci dan nilai, key dan value. Oke, berarti apa ini? Pasangan key dan value? Daftar, tapel, kamus, banyak, list, tapel, dictionary, sama set. Yang mana ini? Ada yang bisa bantu, Mister? Ini adalah struktur untuk penyimpanan tak terurut. Pasangan, key, dan value. Yang mana jawabannya? List, list, dictionary, set, atau tapel? Coba chat di ini, di platformnya yang tahu. Istirahat mundur-mundur ya. 5, 4. Coba aja nggak apa-apa. 3, 2, 1. Apa? Jawabannya masuk kemana itu? Masuk ke dictionary. Aduh. Dictionary. Tarik. Oke. Kemudian selanjutnya example list. Oke, udah jelas ya. Kita masuk ke dalam list. Kemudian ini adalah proses untuk mendefine set. Karena dia langsung menggunakan kurung buka, kurung tutup. Belum masuk. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian langsung value-nya. Dictionary. Oke, udah jelas, udah clear. Kemudian ini struktur untuk penyimpanan yang dipesan dari berbagai jenis data. Yang dipesan, oke, ini adalah list. Kemudian 1, 2, 3 tapel karena bentuknya kurung buka, kurung tutup biasa. Set. Oke, di bagian set. Kemudian ini adalah struktur yang tidak dapat diubah untuk penyimpanan yang dipesan dari berbagai jenis data. Maksudnya adalah ordered list gitu ya, yang dipesan ini maksudnya ordered. Mohon maaf ini bahasa Indonesianya kayaknya kurang pas. Yang ini adalah bentuk key and value. Key-nya yang di depan sebelah kiri, value-nya yang sebelah kanan, yang string. Dan key, sekali lagi Mister ingatkan, bisa menggunakan string atau bisa menggunakan number. Bebas. Di antara dua itu. Berarti ini masuk ke yang kamus, dictionary. Oke, ada lagi? Udah semuanya? Oke, sekarang kita coba cek. Oke. Jadi bentuknya seperti ini ya. Yang masuk ke dalam daftar itu atau list ada 3. Yang tapel ada 3. Dictionary ada 3 juga. Set juga ada 3. Hati-hati. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan beberapa teori yang udah kita kerjakan barusan? Mister coba cek ya untuk progresnya. Oke, Dennis sudah masuk nomor 2. Oke. Yumna. Oke, good. Nomor 2 juga. Hisham, Ayla, dan Abel. Oke. Masih putih ini. Apakah udah masuk? Oke, apakah ada kesulitan Abel dan Ayla? Course-nya sudah terbuka kan ya harusnya ya? Udah bisa masuk? Jadi nomor 1 itu seperti ini. Yang perlu kita masukkan ke dalam beberapa beberapa kelompok kategorinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan dulu. Jangan sampai menunggu di bagian belakang ya, nanti teman-teman bakalan jadi lebih bingung lagi. Kalau ada yang ingin bertanya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ayla, Danish, Abel, Yumna, dan Hisham. Aman? Kita coba cek dulu progresnya. Apakah nomor 1 udah semua? Oke, ada yang bertanya kayaknya. Ya gimana, Danish? Nomor 3. Nomor 3, oke. Nomor 2 ini apa ya? Nomor 2. Oke, nomor 2 udah clear ya? Kok udah kerjakan berarti. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3 teori ya. Oke, kita lihat bareng-bareng nomor 3. Teman-teman udah ada yang bisa nomor 3 langsung nggak? Oh, nggak bisa ya? Oke, nggak apa. Nanti kita akan bahas lagi nomor 3-nya. Di nomor 3, tadi pertanyaan dari Danish. Kita baca sesuatu.
Di awal program, marks itu adalah variabelnya, adalah string dengan nilai. Dan pada akhirnya daftar dengan nilai. Lihat di sini, mark itu pertamanya input, yes betul, string. Dan pada akhirnya dia akan berupa daftar dengan nilai. Jadi nanti dia akan di-split nih ternyata marksnya. Nah ini nanti akan menjadi daftar atau list. Berarti pernyataan ini betul. Yang kedua, program meminta input di sini kan betul. Nilai dan output jumlah A. Jumlah A mana? Oh, jumlah siswa terbaik maksudnya ya. Maksudkan skor yang dipisahkan oleh spasi. Program meminta input nilai dan output jumlah A siswa terbaik. Yes, betul ya. Nilainya yang input ini, kemudian outputnya ini jumlah siswa terbaik. Oke? Yang dicek terbaiknya adalah mark sama dengan 5. Ya, dia kondisi yang terbaik, A. Kemudian jika Anda memasukkan nilai tanpa memisahkan dengan spasi, tanpa memisahkan ya berarti nggak ada spasinya. 1, 2, 3 nggak ada spasi. Tidak ada yang berubah dan jumlah siswa terbaik akan dihitung dengan benar. Berarti gimana? Padahal ini di-split nih maunya. Dia nggak akan jadi array kan? Harusnya dia nggak akan bisa nih direpetisi. Kenapa? Karena string. Karena string ya. Kalau string direpetisi nanti dia jatuhnya string juga. Nah, cuman di sini kita lihat ya. Kalau di sini ternyata misalnya nih, wah ini ya kita lihat marknya. Marknya itu kita bandingkan dengan string juga nih yang dimasukkan. Tidak ada konversi ke dalam bentuk integer. Kebayang ya di sini? Ada di bagian if mark sama dengan string 5. Berarti dia tidak ada konversi ke dalam nilai integernya. Kalau dia bentuknya ternyata masih string 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 5, 5, 5, 5, maka dia akan direpetisi dari nilai indeks stringnya. Secara hasil benar, tapi secara split dia nanti nggak akan bisa jalan. Karena splitnya itu dia butuhnya yang bagian spasinya. Kalau nggak ada spasi dia akan bermasalah. Nah sekarang lihat di sini ya. Mister akan coba mereview lagi di sini. Ini kan ada spasi ya. Terus kemudian Mister mau coba masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Yang muncul adalah seperti ini. Saat ini di repetisi for i in y, kemudian print y, itu yang muncul adalah seperti ini. Print y yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Nggak akan ada yang berubah. Tetap dalam bentuk stringnya. Meskipun dia kondisinya seperti ini nih. Stringnya. Lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Dia nggak akan ada yang berubah. Dia nggak akan terpisah satu persatu. Nah, jadi nanti bentuknya akan bisa dikerjakan seharusnya. Mana tadi? Tugas kita mana tadi online-nya? Oh, ini dia. Oke. Nah, ini. Ini harusnya masih bisa dihitung karena dia masih dalam bentuk listnya dipisahkan ke dalam string masing-masing. Oke, kita coba checklist dulu. Kita lihat lagi apakah nanti betul. Program menampilkan daftar dengan elemen tipe integer. Tidak. Kenapa? Karena nggak ada lagi dia kondisinya sebagai converter. Dia langsung setelah di split nggak di-convert sama sekali. Kemudian setelah menerapkan metode split, tipe data marks berubah. Tipe datanya jadi yang awalnya string, jadi dia menjadi list. Oke. Jika Anda memasukkan baris 4, 5, spasi 4, spasi 5, maka ditampilkan 4. Nah ini ya, garis miring ini sebagai pemisahnya nih. Dia nggak akan berubah jadi 5. Berarti tetap 4/5, kemudian 4. 5/5, kemudian 5. Jadi bukan ini. Harusnya yang betul ini ada 4. Kita coba cek, apakah betul nggak 4? Oh, berarti ini salah nih. Oke, jadi ini nggak masuk ya sebagai pemisahan dengan spasinya. Kalau dia nggak dipisahkan dengan spasi, maka penghitungannya pun juga akan bermasalah. Ada 3. Nomor 1, nomor 2, sama nomor 5. Nomor 3-nya ya. Hati-hati di bagian ini sedikit menjebak nih. Jadi Mister juga kejebak nih.
Mister milihnya bisa. Karena dengan tadi kan kalau kita buat dalam bentuk array ya hasilnya. Oke, Denis udah aman nomor 3-nya? Silahkan bisa dilanjutkan kalau sudah selesai di nomor 3-nya. Wih, oke, mantap. Hisham masih nomor 2. Oke. Nomor 4 silahkan dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan coba bahas sembari Mister menunggu yang belum sampai ke nomor 3 nih. Oke. Kalau nomor 4 soalnya apa ya? Nah, nomor 2 Mister mau coba cek deh. Karena nomor 2 Mister kebetulan udah dikerjakan itu ya. Jadi nggak bisa tahu soalnya bentuknya seperti apa nih. Nomor 2. Nomor 2. Oh, menjalankan program aja ya? Oh, alah. Oke, nomor 2 hanya menjalankan program ya. Nomor 2 tidak ada yang perlu diedit ya. Sepertinya tidak perlu nggak diedit, tinggal langsung di running aja. Kemudian di submit aja. Habis itu lanjut ke nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4 ya. Kalau yang udah selesai kita coba bahas nomor 4. Apakah nomor 3 sudah semua? Oke, nomor 3 tunggu dulu. Kita akan coba bahas nomor 4. Kita tunggu 2 menit ya. Untuk Hisham. Apakah sudah selesai nomor 3? Hanya ada 3 yang betul. Oke, nice. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini kita akan beroperasi dengan apa ya? Buatlah program yang output daftar siswa dan menghitung jumlah siswa dalam daftar. Oke, list ya berarti ya. Kalau kita ngomongin daftar-daftar gini berarti asumsinya kita akan bekerja dengan list. Mengoperasikan list. Oke, tulis program yang minta daftar siswa baru dan memprosesnya. Program harus nomor 1, urutkan nama belakang menjurut abjad, 2, hitung jumlah siswa dan seterusnya. Oke, sebelum masuk ke sini, ini ada output. Ini ada output. Nah, teman-teman bisa langsung ikutin output ini. Jadi di sini intinya dalam output ini kita akan memasukkan nama dipisahkan dengan spasi, kemudian nama ini akan dipisahkan menjadi sebuah array atau tipe datanya list. Nah, berarti dengan menggunakan apa? Split yang tadi, yang sempat tadi Mister demonstrasikan dan sempat kita review bareng-bareng ya. Kita langsung aja buat di sini. Apa nih? Kita kasih nama. Nama. Nama, kemudian input, masukkan nama belakang siswa dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Ini dari instruksinya udah jelas ya. Jadi di sini udah dibilang dalam satu baris yang dipisahkan dengan spasi. Namanya, bebas namanya ya. Kemudian setelah itu kita mau ngapain? Namanya itu nanti kita split. Nama dot split. Splitnya pakai apa? Pakai karakter spasi. Spasi itu meskipun kelihatannya kosong ya atau white space namanya, karakter white space namanya, itu tetap di spasi kayak gini ya teman-teman. Kalau kayak gini artinya nggak ada lagi split yang kita pakai untuk memisahkan antara kata satu dengan kata lain atau huruf yang satu dengan huruf yang lain. Berarti kita tambahkan kayak gini, split menggunakan spasi. Habis itu kita dapat list namanya, setelah itu kita suruh membuat seperti ini, daftar kelas 1, Johnson 2 dan seterusnya. Ini outputnya sebenarnya udah cukup jelas ya. Tapi apakah akan sejalan dengan ininya perintahnya? Oke, kita lanjutkan. Urutkan nama belakang menurut huruf abjad. Nah, ini dia. Berarti diurutkan huruf abjad. Kalau tadi Smith S J P ya, itu ya. Smith, Johnson J, Peck P, berarti dia harusnya J dulu, P dulu, baru S. Berarti di short dulu. Listnya ini nanti harus kita short. Nah, berarti di sini setelah kita dapatkan listnya, nomor 1, urutkan nama belakang. Kita buat nama dot short. Untuk mengurutkan ya, di sini teman-teman ada nggak tipsnya? Oh, ini dia ada tipsnya.
Teman-teman kalau lupa bisa lihat di sini. Ini beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan si nomor 4. Kalau mengurutkan berarti kita gunakan ini dia, short udah ada juga. Bisa teman-teman lihat kalau ini untuk menambahkan, ngecek, kemudian repetisi, untuk menghitung jumlahnya dan sebagainya. Oke, balik lagi ke soalnya. Urutkan sudah ini. Kemudian hitung jumlah siswa di kelas. Nah, kalau hitung jumlah siswa di kelas kita gunakan len nama. Jadi ini akan mendapatkan jumlah dari siswa di kelas. Jumlah siswa masuk di bagian mana? Di sini nih. Di terakhir outputnya. Jumlah siswa. Nanti kita bisa langsung print aja di sini. Jadi len namanya ini kita buat sebagai parameter. Variabel di dalam statement printnya. Jadi nanti kita tambahkan print jumlah siswa, len nama. Kita tuliskan dulu. Sesuaikan dengan output. Print. Kok hilang? Nah ini. Kita apa itu tadi? Jumlah siswa. Jumlah siswa titik 2. Ini koma len nama. Nanti kita akan mendapatkan yang bagian bawah nih, output bagian bawah. Jumlah siswanya. Mister akan coba spasi dulu. Kemudian selanjutnya tampilkan daftar bernomor dengan cara yang menarik seperti pada gambar. Ini dia tampilannya, daftar kelas. Oke. Kita ketik dulu print daftar. Ini harus sama persis ya. Huruf besar kecilnya harus sama persis, titik 2-nya spasi dan sebagainya harus sama. Sudah? Kemudian dimunculin nomor-nomornya. Oke. Kita gunakan perulangan. Di sini juga ada nih cara kita mendapatkan perulangan masing-masing muridnya. Pakai variabel tertentu, kemudian panggil di dalam listnya. For nama. Ya udah. Kita buat n aja deh. N in nama. Kemudian kita print bentuknya seperti ini. 1 Johnson, 2 Peck, 3 Smith dan seterusnya. Kita pakai print. Kemudian ini misalnya kita buat dulu counternya. Counter dimulai dari 1. Counter print, kemudian koma, tanda strip, kemudian nama si Johnson-nya N. Nah, counter ini kita buat saat dia repetisi berikutnya bertambah. Jadi awalnya 1 jadi 2, 3. Berarti kita tambahkan counter plus sama dengan 1. Sehingga nanti pada saat berikutnya, loop berikutnya, dia akan menambah si counternya jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Sudah, terus apalagi output jumlah total siswa. Ini dia, jumlah total siswa. Berarti ini dah cukup nih. Nah, sekarang kita coba running. Apakah betul? Smith, Johnson, sama Peter misalnya. J, H, B, J, D, P, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, udah sama ya. Johnson, udah urut maksudnya, bukan sama. Nah, sekarang kita coba cek ya outputnya. Daftar kelas, jumlah siswa, titik 2, 3, oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba running pakai yang tanda checklist. Smith, Johnson, Peck. Ada lagi nggak? Mahasiswa dimasukkan dalam satu baris. Oke. Smith, Johnson, Peck. Kita coba masukkan Smith, Johnson, Peck. Oke. Sudah clear. Jadi kita beroperasi dengan list. Kemudian ada fungsi untuk split di bagian stringnya, fungsi string. Kemudian ada di counternya untuk menghitung indeksnya nanti. Kita bisa gunakan for n in list atau kita gunakan bisa for i in range. Oke, len nama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Apakah ada yang mau ditanyakan sampai nomor 4-nya? Clear semuanya? Terbayang dengan apa yang kita bahas di sini? Kita membahas mengenai list, dan listnya itu kita sudah urutkan, kemudian kita buat cetak satu persatu dengan menggunakan indeks. Aman semuanya? Oke, ada yang bertanya? Silakan. Gimana, Denis? Nomor 4 ada kendala? Sebentar. Oke. Sebentar. Non-type object is non-iterable. Oke, coba Mister lihat errornya. Mister Asian spotlight dulu ya. Highlight dulu, kita belajar bareng-bareng. For data in names. Oke. Nah, names sort itu nggak perlu kita define lagi, Danish. Ketika kita define lagi, nanti akan mendapatkan objek jatuhnya, bukan array-nya lagi. Jadi baris ketiga itu nggak usah dikasih. Nah, buat apa ini? Daftar. Oh, itu input. Nah, sip. Coba dimasukkan nama-namanya. Smith, Johnson, sama Peck ya. Apakah berhasil terurutkan dengan baik? Oke, good. Hati-hati pada saat kita gunakan short. Berbeda dengan split. Split itu kenapa kok butuh variabel baru atau butuh alat untuk menyimpan, variabel menyimpan? Karena dia merubah tipe data. Merubah tipe data, bukan dia hanya memodifikasi value yang ada di dalamnya. Berbeda. Kalau short itu tipe datanya masih sama. Jadi kita nggak perlu lagi mendefine suatu variabel lagi untuk menyimpan hasil shortnya. Nggak perlu, karena nama itu nanti selanjutnya untuk di perintah berikutnya akan sudah posisinya diurutkan. Hati-hati pada saat mau mendefine suatu nilai ke dalam variabel. Oke, Ayla. Apakah ada permasalahan jaringan? Yang lainnya bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Coba Mister cek lagi progresnya. Oke, Ayla masih merah. Abel gimana, Abel? Oke, ada yang bertanya di sini. Nama dot split saya di bad input, Mister. Oke, coba Mister ini di share screen supaya Mister bisa lihat. Kita akan belajar bareng-bareng. Halo Ayla, welcome back. Gimana? Apakah ada keputusnya tadi? Ini masih gak bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Ayla? Ada, sebentar. Ini. Oke. Abel bisa screencast dulu supaya Mister bisa lihat di bagian mana bad inputnya. Mister harap apa yang kita pelajari di sini, kita latihan di sini, teman-teman clear semuanya ya. Jangan sampai ada yang bingung. Sedikit bingung, tanyain aja, nggak apa-apa. Langsung aja. Bad input cake itu karena di baris pertama ini kurungnya belum ada nih, Abel. Coba lihat di bagian inputnya, baris pertama itu kurung penutupnya itu belum ada. Dan itu mungkin sepertinya di tanda petiknya itu harusnya sebelum kurung yang terakhir ya. Harusnya tuh, kan ini kan string kan ya maksudnya. Nah, di sebelah situ dikasih tanda petik baru dikurung. Nah, coba dirunning lagi. Oke, coba dicek untuk penamaannya, nanti kita lihat bareng-bareng lagi. Gimana, Ayla? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, di chat. Sebentar, ini itu dulu. Oke. Di Sip. Untuk Abel aman ya berarti ya. Hati-hati ya penulisannya. Kalau dia pakai hint, stringnya itu jangan sampai dia nutup di bagian terakhirnya. Kalau nutup bagian terakhir ntar dapat input. Oke. Ini kebalik, Ayla.
di baris sebentar, kita coba highlight bareng-bareng supaya kita bisa belajar bersama. Di bagian baris ke-8 untuk membuat short operator kayak gitu, yang dituliskan adalah operasinya dulu baru assignmentnya. Jadi plus sama dengan, itu kan sama dengan plus tuh, kebalik. Oh iya Nomor nih. 8, baris ke-8. Untuk incrementnya Iya. ada operatornya baru sama dengannya. Oh iya. Itu kalau Oke. urutannya udah bener sih harusnya ya. Itu Dolores Manurung Sing ya. Iya. Coba di running lagi. Pakai yang tanda checklist, Ayla. Kalau yang tanda play biasa ntar nggak bisa langsung ke automatic check. Harusnya sih udah oke nih. Oke, nice. Hati-hati dengan penulisan operatornya teman-teman juga yang teliti. Karena kalau kita salah nanti dia nggak akan increment. Tetap aja di bagian assignmentnya aja yang dilihat. Oke, Mister coba cek lagi progresnya. Apakah sudah clear semua nomor 4? Kalau udah clear kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, nomor 5 kita lanjut. Nomor 5. Wah, ini enak nih kalau ada contoh program kayak gini. Kita tinggal copy-copy aja. Oke, tapi lepas dari itu kita coba pahami dulu ya maksudnya apa di sini. Jadi di sini kita mau menuliskan dua fungsi. Yang jelas ada dua fungsi ini. Harus kita pakai kalau ingin lulus dari ininya, automatic checknya. Yang pertama fungsi get info. Intinya di sini harus ada fungsi untuk meminta input nama dan input nama belakang sama input mata pelajaran profil. Jadi seperti ini contohnya. Ada input nama belakang sama input mata pelajaran. Kemudian ada, wah ini ada berkali-kali berarti ya. Sampai dia apa nih? Daftar pertanyaan mata pelajaran ini ada 2 kali. Daftar pertanyaan nama belakang Peters, mata pelajaran profil English Math. Daftar pertanyaan, oh ya ngeprint si ininya ya, preference-nya ini nih kayaknya nih. Daftar pertanyaannya dari masing-masing nama belakangnya. Aturannya gimana? Mata pelajaran dimasukkan melalui spasi. Oke, ini spasi ya, dipisahkan dengan spasi. Beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja menulis koma. Koma perlu dihapus. Ingat metode yang tepat untuk string. Yalah, kebuka. Di sini ada tipsnya nggak nih? Oh, nggak ada. Kalau di string itu untuk menghapus koma, kita bisa gunakan replace ketika dia ada koma. Jadi kita replace komanya menjadi kita hapus ya, bukan menjadi spasi atau apa, kita hapus. Tapi kalau di sini ini kan dimintanya dihapus ya. Jadi kita hapus, tidak kita replace menjadi spasi atau apapun. Kemudian baris dengan mata pelajaran harus diubah menjadi daftar. Nah, ini pakai split. Oke, alurnya ya teman-teman pelajari. Menghasilkan daftar terurut dengan data tentang siswa. Daftar terurut berarti dia di short ya. Kalau kita lihat di sini ada Peters dan Johnson. Yang muncul pertama, oh ini tapi nggak di short ini. Peters dan Johnson. Oke, nanti kita coba cek di bagian ininya ya. Oh, ininya. Data terurut mata pelajarannya. Lihat, ini English Math. E duluan ya dari M. Kemudian ini History Arts, tapi dia munculnya Arts duluan, History. Tapi nama belakangnya masih sesuai as it is. Apa yang dimasukkan, ya itulah yang di-outputkan. Di bagian mata pelajarannya berarti ya. Menghasilkan daftar terurut dengan data tentang siswa, nama belakang, dan mata pelajaran mereka. Oke. Fungsi getInfo harus mengembalikan nilai daftar dengan informasi tentang siswa. Jadi semuanya ini nanti akan menjadi return balikan dari getInfo. Jadi nanti ini ada 2, oh ini maksudnya, ada 2 student yang harus diinput, kemudian kita print infonya. Infonya adalah nanti yang akan mengenerate ini tadi semuanya. Kemudian tulis infonya, print infonya seperti ini. Cetak judul, mana cetak judulnya? Oh ini ya. Cetak judul berarti kuesioner siswa. Mana kuesioner? Oh ini ya, daftar pertanyaan maksudnya. Cetak nama belakang Peters dan daftar mata pelajaran profilnya ini. Jadi apa yang kita input tadi di awal dapat dari getInfo, kita cetak lagi dengan menggunakan def print info student. Student ini nanti menjadi masukan dari parameter ini. Parameter si def print infonya. Oke, terus ini yang kebagian terakhir. Fungsi input dan print untuk bekerja dengan, oh ini untuk masukkan ke dalam ininya ya, fungsi getInfonya. Oke, sampai sini alurnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
teman-teman harapannya dapat alurnya dulu ya, karena code-nya bisa berbentuknya macam-macam. Contohnya kayak tadi aja. Kita bisa gunakan lambda misalnya kalau untuk fungsi-fungsi sederhana, atau kita bisa gunakan fungsi aja langsung secara eksplisit juga boleh. Sampai sini clear ya? Alurnya dipahami dulu. Jadi get info itu mendapatkan input si studentnya mulai dari nama sama mata pelajaran. Nanti di input 2 kali ini di baris ke-6 dan 7. Habis itu setelah dapat akan di return, disimpan di dalam variabel student, kemudian dimasukkan sebagai argumen. Di mana nanti argumen student ini nanti menjadi parameter dari def print info. Kemudian kita print tuh infonya seperti yang dicontohkan di gambar. Oke? Clear ya? Oke, kalau clear, Mister coba langsung code kita bareng-bareng. Nah, di sini ada nih contohnya udah. Kita langsung coba di bagian proyek demonya ya. Nama belakang misalnya Lukman, mata pelajarannya Math dan Python. Kemudian di sini ada Joko, misalnya Java dan web. Nah, ini ya bentuknya ya. Ini input, nama belakang dan seterusnya ini input. Ini adalah outputnya pakai print info. Lihat, ini Java web urut-urut ya. Math Python juga urut 1 2. Nah, sekarang kita buat ini dulu di bagian dev-nya, dev get info. Kita buka komennya. Mister buka komennya ini dengan menggunakan Ctrl backspace. Nah, di sini kita mulai masuk nama sama dengan input. Kita copy aja ini. Nama. Tuh, dapatlah input nama. Apalagi yang perlu? Pelajaran. Apa ya? Pelajaran gitu aja dia. Sama dengan input mata pelajaran profil, kita copy, kita taruh di sini. Udah dapat 2 sesuai dengan ini, dan ini nanti akan diulang 2 kali. Dari mana taunya? Ini baris 8 dan 9 ada student 1, ada student 2 yang nantinya akan nge-save seluruh nilai yang ada di sini nanti. Oke ya, clear ya. Jadi nama belakang, kemudian mata pelajaran profil Python ini kita bisa masukkan ke dalam studentnya. Sampai sini clear ya. Sekarang kita coba dulu deh. Ini bener nggak nanti menampilkan 2 kali seperti yang dicontohkan di program? Kita coba running. Kita pelan-pelan. Lukman, mata pelajaran Math dan Python. Nah, ada lagi ya, sama kayak tadi, Joko. Terus di sini misalnya nggak urut lah, web sama Java. Oke, nah sekarang ini yang bermasalah, belum, karena memang belum kita define. Nah, sampai sini clear ya. Ini udah mirip nih dengan yang apa yang udah kita masukkan di sini. Bedanya ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam fungsi berikutnya. Ada student. Nah, kita butuh kembalian nilai ini. Kira-kira apa nih yang cocok untuk pengembalian nilai? Kita udah mengenal yang tadi list. Nah, sekarang kita coba gunakan dictionary. Kenapa? Ini bisa kita jadikan dictionary namanya. Kemudian value-nya adalah mata pelajaran. Jadi kita siapkan di sini. Misalnya data gitu aja. Dictionary boleh kayak gini inisiasinya, atau kita gunakan dic seperti ini. Terserah pilih yang mana. Nah, kalau Mister pilih yang simple kayak gini aja. Beres. Oke. Nah, setelah itu baru kita buat data, masukkan ini ke dalam dictionary kita. Namanya kita tampilkan, kemudian kita assign value dari pelajaran. Di mana pelajaran ini kita split menjadi menjadi array dengan menggunakan pemisah spasi. Nah, setelah itu kita return data. Maksudnya apa? Data yang tadi kita dapatkan dari penambahan ini tadi ya, penambahan informasi ini, data variabelnya ini yang merupakan dictionary, kita assign ke dalam fungsi getInfo yang nantinya akan diinisiasikan ke variabel student 1. Sehingga student 1 ini nanti isinya data ini. Kita coba cek supaya kebayang. Kita tambahkan print di sini ya. Student 1.
Mister masukin yang student 1. Kemudian yang student 2 di bawahnya. Kita coba running. Lukman, Python, Math. Lihat, ini datanya kita yang ada di sini tadi. Kita berhasil assign ke dalam student satunya. Kenapa? Karena kita udah return nilainya. Lukman, Python, Math. Kemudian Joko, apalagi tadi, web, spasi, sama Java. Tuh, masuk lagi ya. Sebentar, ini kok Lukman Java? Oh, ini student 1 sih. Student 2 harusnya. Mohon maaf, ulang. Lukman, Python, web, Joko, apa tadi? Web, Java. Harusnya Joko ya. Nah, betul. Joko, web, Java. Nah, ini print infonya. Tinggal kita masukkan nih studentnya ke sini. Kemudian student 2-nya ke sini. Dan ini udah di-assign nih. Ya kan? Tinggal kita menambahkan. Ini ya, Mister hapus dulu. Hapus. Kita ulangi lagi dari. Yap. Sekarang kita masukkan ke bagian fungsi ini. Kita buka fungsinya. Nah, setelah itu baru kita cek lagi apa yang diminta. Daftar nama pertanyaan, nama belakang, dan seterusnya. Tadi kita dapatkan student sebagai parameternya. Sehingga kita tinggal memasukkan apa yang kita butuhkan di sini. Ini harus sama ya, persis kalau output ini. Kalau yang input ini, kalau nggak salah dikit nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini, nggak boleh nih, harus persis. Copy aja. Kalau Mister ya, biar enak. Nah, daftar pertanyaan, kemudian kita print apa lagi? Print nama belakangnya, berarti key-nya, kita butuh key-nya ya. Key-nya itu berarti tadi yang ada di mana tadi? Yang di sini tadi. Oh, ini tadi ya. Nah, ini dia. Key-nya itu ini. Yang Lukman. Nah, ini adalah value-nya. Value-nya dalam bentuk list. Nah, gimana cara ngedapetin key-nya? Key-nya itu bisa kita dapetin dengan menggunakan keys. Jadi kalau di sini kita demonstrasikan dulu di sini. Print student 1.keys. Nah, ini nanti akan mendapatkan seluruh key-nya. Kalau ini kita running, Lukman, Java, web, dictionary keys-nya Lukman. Jadi kita tinggal ambil aja dictionary keys-nya. Dictionary keys-nya ngambilnya bagaimana? Kita gunakan for i in student 1 keys. Print i. Kita coba cek apakah berhasil kita ambil. Lukman, Math. Sebentar. Oh, sorry. Ininya kurang buka kurung tutup. Oke, Math. Nah, dapat ya. Nama kita udah dapat di sini. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan. Jadi ini nanti kita assign ke dalam suatu variabel misalnya. Nah, sekarang ini Mister akan coba copy. Mister masukkan di sini. Mister masukkan dulu di sini. Mister akan assign suatu variabel tertentu, misalnya nama sama dengan string kosong. Kemudian Mister copy di sini. Kemudian kita assign nama sama dengan ini, supaya lebih enak bukan i, kita ganti student aja namanya kan. Student. Jadi kita mendapatkan variabel nama di key-nya. Dapat di variabel nama. Kita simpan di variabel nama. Kemudian apa yang kita butuhkan? Setelah kita mendapatkan nama, kita ngeprint nama belakang Lukman ini. Copy. Print. Kita kasih nama belakang. Oh, kita ini aja. Paste. Nah, ini koma nama. Jadi masukin nama tadi ya, yang dari student tadi ini. Ini kita tulis hardcode.
ininya kita sesuaikan dengan apa yang diinput oleh user. Berdasarkan get info ini. Dapatlah nama. Sekarang tinggal mata pelajaran profil. Sebelum lanjut lagi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang merasa bingung dengan apa yang Mister demonstrasikan? Karena keys di sini adalah kondisinya dictionary, dalam bentuk dictionary, kita nggak bisa ambil langsung ya. Misalnya tadi listnya itu untuk dictionary key-nya itu indeks ke-1, indeks ke-0 Mister, nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan for ini, perulangan. Kemudian kita simpan namanya. Itu triknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Mister lanjutkan? Oke, kalau belum, Mister lanjutkan dulu. Dapat namanya, dapat output nama belakang, sekarang bagian mata pelajaran profil. Copy dulu. Print. Seperti ini, udah. Kemudian kita repetisi ini. Nah, ini mintanya harus urut. Jadi, yang di bagian mana tadi? List kita ini yang mat dan sebagainya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan itu berarti kita perlu menyimpan mata pelajaran dalam bentuk list. List pelajaran. Itu sama dengan student, kita panggil. Kemudian kita ambil value-nya dulu. Student nama untuk mendapatkan list pelajarannya. Bentuknya seperti apa nanti Mister? Kita coba print dulu. List pelajaran. Ini nanti akan mendapatkan beberapa list math, Java dan sebagainya ke dalam masukan list pelajarannya. Sekarang kita coba running dulu supaya terbayang. Math spasi Java. Kemudian ini juga Joko. Math sama web. Nah, dapat ya nanti ya. Di bagian nama belakang. Sebentar. List. Oh, sorry. Ini student. Oh, wait. Bentar. Ini Mister ganti supaya tidak tabrakan dengan parameter ini ya, teman-teman ya. Tadi Mister nggak lihat di parameternya. Kita ganti nama. Name aja deh. Name. Student name. Biar nggak tabrakan. Student name. Kemudian ini gunakan student keys. Hati-hati. Nah, ini kita assign ke student name-nya. Jadi nama ini nanti kita assign ke dalam student nama. Kemudian namanya udah dapet sama, nah ini tadi Mister, jadinya ini tabrakan nih. String indices must be integer karena dia harusnya list. Karena tadi kita mengira bahwa tulisan tadi Mister mengira bahwa student ini tidak dipakai di parameternya, ternyata dipakai di parameternya. Sehingga sekarang bentuknya seperti ini. Student nama, karena student ini adalah masukan dari bagian sini. Ini Mister hapus dulu supaya nggak bingung. Oke, jadi setelah kita dapatkan info, kita masukkan ke student satunya, di mana student satu menjadi parameter di student, di print infonya. Kemudian student ini kita repetisi, mendapatkan keys-nya untuk mendapatkan namanya. Setelah itu namanya kita assign ke dalam variable name. Setelah nama itu selesai di-assign, kita tampilkan outputnya. Setelah itu kita masuk ke dalam mata pelajaran profil, di mana setiap mata pelajarannya harus diurutkan dengan menggunakan perintah short nanti. Tapi kita pastikan dulu dapat dari si student namanya dulu. Karena student nama ini tadi kita dapat dari ini ya. Nah, namanya ini harusnya nggak pakai tanda petik. Ini kan variabel ya. Variabel name tadi yang kita dapatkan yang Lukman tadi. Sehingga nanti harapannya mendapatkan value dari si list pelajaran setiap studentnya. Nah, kalau ini kita running, random aja ya. Web, math, kemudian ini Joko, Python, Java. Nah, lihat ya, web math-nya dapet, Python Java-nya dapet. Tapi masih kondisinya belum diurutkan nih. W sama M masih ada. Berarti kita nanti butuh short. Oke ya, sampai sini clear ya. Kenapa kok harus diurutkan? Karena kita butuh menyesuaikan apa yang ada di sini diperintahkannya. Math Python nih kan.
masuknya di M dulu P, baru itu di J, W, dan sebagainya. Tapi untuk namanya masih sesuai dengan apa yang diinput. Sudah dapat, sekarang kita ambil list pelajaran short. Setelah itu baru kita repetisi dengan menggunakan for untuk mencetak ini. 1 Math, 2 Python. Kita bisa gunakan counter tadi. Counter, kita spasi dulu. Sama dengan 1 for pelajaran in list pelajaran. Kita akan ulangi setiap pelajaran yang ada di sini. Kemudian kita buat modelnya print counter, koma, kayak tadi ada stripnya, koma, nama mata pelajarannya. Berarti pelajaran. Nah, dia akan merepetisi sejumlah pelajaran yang dimasukkan berarti ya. Kemudian dia akan masuk lagi ke bagian terakhir, ke yang student 2-nya. Nah, sekarang kita coba running. Apakah sudah sama belum nih? Kalau ini tadi. Kita pakai yang ini dulu, Lukman. Kita jangan urutkan Python dulu, kemudian Java, terus Joko. Kita urutkan, kita acak web, baru C++. Oke. Counter. Oke, salah ketik, typo. Sama satu lagi belum ditambah assignmentnya. Oke. Harusnya tadi 1, 2. Oke, udah pas. Coba running lagi. Lukman, web, math, Joko, Python, Java. Oke, sudah sama ya. Math udah urut, harusnya M dulu baru W. Java, Python, nah ini udah urut juga. Kemudian namanya Joko, nama belakangnya juga Lukman. Dan urut daftar pertanyaannya. Ada titik 2-nya kah? Oh, nggak ada. Oke, seperti ini. Nah, ini secara tampilan udah oke nih. Nah, sekarang kita perlu memberikan definisi lain terkait dengan apa yang udah kita kerjakan di sini. Tadi ada tambahannya kalau nggak salah, kalau dia memasukkan koma. Nah, sebelum masuk ke situ, itu tinggal tambahan aja. Alurnya dan implementasi code-nya sudah clear belum nggak? Udah clear semuanya belum? Sampai sini. Nomor 5. Coba Mister cek progresnya. Ada 2 fungsi yang kita kerjakan, di mana setiap fungsi mewakili dari komen masing-masing. Nah, benar, ada yang mau ditanyakan? Kalau di sini get infonya meminta input nama belakang udah, input nama mata pelajaran profil udah. Nah, bagian ini nih, beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja menulis koma. Koma perlu dihapus. Ingat, metode yang tepat untuk string. Kemudian baris dengan mata pelajaran harus diubah menjadi daftar. Nah, yang tadi tuh di bagian komanya. Hati-hati maksudnya. Jadi nanti di bagian student satunya ini perlu ada tambahan satu lagi. Ini kalau di running harusnya masih belum jalan ya automatic checknya. Maksudnya belum lolos. Web, Python, Joko, misalnya sembarang. Oke. Nah, belum dapat ya karena ada koma tadi yang belum kita fasilitasi. Nah, sekarang get info ini kita tambahkan lagi di sini. Kalau ini tadi nggak ada pertanyaan, Mister coba melanjutkan dulu di bagian namanya, di bagian mata pelajarannya ya. Yang ada komanya tadi apa? Mata pelajaran. Beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja menulis koma. Koma perlu dihapus. Nah, ya, mata pelajaran dimasukkan melalui spasi. Kita buat pelajaran dot replace. Replace-nya itu kita buat jadi koma. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Kita print dulu. Kalau pelajaran replace ini kita print jadinya seperti apa? Ada koma print sebelum kita split. Nah, sekarang kita coba running. Math, Python, Java. To given. Pelajaran
dot replace at least 3 argument to given. Oke, ini kurang satu lagi ya. Kita buat dia terhapus, jangan di replace menjadi apapun. Kita buat di sininya gini, tanda petiknya biar jelas. Ini di sini tanda petik di depan ini mereplace koma menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita ingin menghapus, kita gunakan tanda petik tanpa ada isi apapun. Jangan di spasi. Kalau di spasi nanti berubah jadi spasi. Nah, sekarang kita coba running lagi. Math Java. Nah, jadinya hilang ya. Komanya hilang. Tinggal math spasi Java. Sama seperti yang tadi diharapkan. Jadi harapannya nanti ketika dia ada tulisan tanda koma seperti ini, dia tersisa hanya di bagian spasinya aja. Nah, sekarang kita coba running pakai yang betulnya. Sekarang ini kita buat dulu. Kita stop. Oke, pelajaran udah di replace, kemudian nanti tinggal di split ya, di sini ya. Sekarang kita coba running pakai tanda checklist. Apakah sudah berhasil? Math, Java, Joko, Python, Web. Oke, Java, Math, dan sebagainya. Oke, udah clear ya. Pelajaran replace. Kenapa masih belum dapat? Oh, jangan-jangan ini perlu di assign lagi ya, sebentar. Pelajaran sama dengan pelajaran replace. Oke. Dan kita running lagi. Lukman, Math, Java, Joko, apa tadi? Web, Java. Oke, jadi kita perlu assign tadi ya. Assign kembali ke dalam pelajarannya karena kita memodifikasi nilai stringnya. Sampai sini clear semuanya? Nomor 5. Sedikit agak kompleks, tapi sebenarnya ketika teman-teman mendapatkan alurnya clear. Kenapa? Karena apa yang udah kita pelajari di sini semuanya ada di minggu yang lalu. Mulai dari list, mulai dari dictionary, kondisi string replace, itu ada di bagian string dulu. Split untuk merubah dari string menjadi array. Di latihan soal sebelumnya juga ada. Bisa teman-teman lihat di bagian tipsnya. Oh, ini di sini nggak ada tipsnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, gimana? Denny, silakan. Beda. Oke, apanya yang beda? Sebentar, Isyam. Mister mau izin spotlight dulu untuk Denny supaya kita bisa belajar bareng. Oke, ini udah selesai ya. Oke, apa nih yang kurang ya? Mata pelajaran, profil, nama belakang udah. Mana punya Mister tadi? Tulisannya udah benar semuanya. Mata pelajaran setelah itu ada titik 2. Nah, itu dia di bagian nomor 2-nya. Dennis, coba dicek. Mata pelajaran profil itu titik 2 juga di bagian print info. Di baris ke-15 kalau punya Dennis. Itu ada titik 2-nya tuh, hati-hati. Itu kayaknya sih udah oke ya kalau dari alur dan implementasi code-nya. Coba cek lagi. English, Java, daftar pertanyaan tadi udah. Kemudian replace-nya udah oke, nge-replace
komanya, kemudian di split, ya betul. Nah, oke. Udah clear sebenarnya punya Dennis, cuman bagian output aja. Oke, kalau Hisham gimana? Apa bedanya Hisham? Tapi clear nggak? Jalan nggak di automatic checknya? Sebenarnya kalau masalah code-nya itu nggak ada masalah ya. Mau teman-teman beda atau punya algoritma sendiri, asal alurnya masih sama, tujuannya sama, harusnya aman, clear. Mister izin spotlight untuk yang Hisham. Oke, apa nih yang beda nih? Oke, replace-nya udah oke, return data, masukin namanya, yap. Mata pelajaran, profil, nama belakangnya udah oke. Daftar pertanyaan. Ini nomor baris ke-26-nya dihilangkan Hisham. Baris 26 dan 28 itu ketika kita menuliskan print itu akan signifikan banget ya. Itu dianggap output nanti. Nah, sementara kita kan di soalnya nggak ada tuh. Nah, coba di running lagi. Bisa signifikan itu. Ya, Denis, gimana Denis? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nomor 10, nomor 1. Nomor 1. Oh, nomor 1 yang ini ya. Pelajaran berikutnya. Sebentar. Kita coba dulu ya, kita lihat dulu yang punyanya Hisham. Gimana Hisham, udah clear? Ini sih Ini bisa. belum bisa. List pelajaran, student nama. Belum bisa. Oke, short counter plus sama dengan 1. Oke, apa yang salah nih? Coba lihat di bagian outputnya Hisham. Ditutup tas panelnya. Mister mau coba cek di bagian outputnya dulu. Yang punya Hisham. Ditutup dulu tas panelnya supaya terlihat. Nah, not defined. Ada apa itu? Baris ke-6. Get info. Pelajaran split. Iya. Oke, benar. Coba di running lagi, Hisham. Oh, masih belum kebayang. Nah, itu dia nomor 11 itu apa itu nama? Ke copy ya kali ya? Coba dihapus dulu. Namanya itu apa tuh? Oh, nama itu untuk inisiasi ya. Nama sama dengan string. Itu untuk menginisiasi di awal Hisham. Di baris ke-11 tadi, yang setelah di bawahnya tadi ada tulisan nama tadi, itu Hisham kurang inisiasi. Kalau yang dari ini kan yang tadi Mister harus diinisiasi dulu pakai tanda petik string artinya. Jadi kita siapkan variabel kosong yaitu string bernama nama. Oke, coba di running lagi. Oke, ini for pelajaran bad input, hati-hati titik 2-nya di belakangnya belum ada Hisham. Baris 20. Titik 2. Ya, di list pelajarannya titik 2. Karena for ya. Bukan, di list pelajaran di bagian terakhir itu kan yang pelajarannya. Ya, di bagian paling terakhir list pelajaran. Iya, benar sekali. Coba di running lagi. Oke, coba dicek. Oke. Ya, Hisya-nya itu kenapa masih ada komanya tuh? Harusnya hilang. Di replace dulu pelajaran dot replace. Harusnya dia hilang karena di replace. Ini pelajaran replace koma menjadi hilang. Oke, udah. Pelajaran split.
Oke. Mata pelajaran. Coba kita cek mata pelajaran profil -2 udah, nama belakang sudah, daftar pertanyaan oke. Apa yang kurang? Inputnya sudah di replace juga. Daftar pertanyaan, nama belakang, short udah di short, oke, udah. Get info. Coba di copy, di reset, di refresh Hisham. Mister takutnya ada bug nih. Di copy semuanya dulu. Code-nya, kemudian di reset. Oke, terus di running dulu, di running biasa, di play biasa, nggak usah di checklist, pakai play biasa aja dulu. Di refresh dulu. Oh ya udah boleh coba dicoba dulu. Oke, sembari menunggu Hisham mencoba untuk menyelesaikan. Tadi pertanyaan dari Denisha. Oke, Mister coba masuk dulu ke yang pertanyaan Denisha. Sama aja, Mister. Sama aja. Apa ini? Kalau algoritmanya udah bener sih, harusnya udah bener, udah oke. Tinggal outputnya nih kayaknya nih. Apa yang bermasalah nih ya? Nama belakang, profil, nama belakang. Counter plus sama dengan 1. Sebentar. Itu di baris ke-22 coba. Itu plus minus apa plus sama dengan ya? Agak ngeblur nih punya Mister. Ini kayaknya kalau di tempat Mister kayaknya minus ya. Baris 22. Counternya. Ini Plus minus, Mister. Oh, plus sama dengan Hisham. Karena kan kita maksudnya mengincrement nomor. Jadi kalau udah nomor 1, ntar di plus sama dengan itu artinya nilai yang sebelumnya ditambah 1. Jadi plus sama dengan 1. Nah, coba di running lagi. Masih bermasalah, masih belum ini clear? Waduh. Masih, Mister. Kocak nih. Bentar, Ya, ini. saya coba lagi aja. Oke, nanti di submit aja dulu ya. Nanti biar Mister cek lagi. Oke, Mister. Kita coba masuk ke yang udah 8:40. Oke, kita coba masuk ke yang bagian berikutnya. Kita bahas yang nomor 1 dulu, nomor 1 atau nomor 2 supaya nanti kebayang kira-kira nanti ada yang beda nggak ya. Kita back ke bagian course Mister, mana course Mister. Oke, kita masuk ke yang nomor 10, kita lihat di nomor 1. Oke, nomor 1 fragment code yang tidak membuat kesalahan, nggak ada error ya. Ini untuk penulisan si yang pertama logins, ini untuk yang dictionary. Dictionary ini nggak masalah, di bagian value-nya dia mau angka, mau string, apapun itu bisa masuk. Kemudian yang kedua di duties, ini dia angka keys-nya, kemudian ada value, nggak ada masalah. Value-nya itu juga berupa integer juga nggak ada masalah. Berarti udah bener. Ini yang tidak membuat kesalahan kan? Total books. Nah, ini nggak boleh pakai array. Kalau dijadiin keys, itu yang boleh hanyalah tuple. Salah ini. Yang terakhir readers, itu Johnson. Kemudian ada ini. Ada list di dalamnya sebagai value-nya. Nah, ini nggak ada masalah nih. Udah oke. Nah, ini harusnya ada 3 nih yang benar. Coba kita running. Oke. Yang salah cuman bagian total books. List nggak boleh jadi key. Hanya jadi value aja. Coba kita cek. Apakah nomor 1 udah clear semua? Kita bahas sampai nomor... Oh, udah clear semua. Oke, cepat berarti. 2.
Cocokkan nilai yang diterima ekspresi untuk mendapatkan apa ini kok panjang banget. Oh, ini dia. Posisi Andrew. Oke. Si Andrew nilai yang diterima dan ekspresi untuk mendapatkannya. Oke, maksudnya posisi Andrew itu yang berarti yang developer ini ya. Yang developer ini ya. Posisi Andrew. Berarti kita dapatkan yang EX1 sebagai datanya. Andrew itu yang ada di atas ini. Kemudian John ada di bawah. Kemudian kita butuh yang profile. Profile mana profile? Profile. Kok adanya portofolio? Ini posisi apa ini berarti? Bentar. Posisi Andrew itu harusnya di bagian developer ya. Ini EX1 indeks pertama benar, kemudian harusnya bukan portofolio ya. Ini kocak nih. Oke, kita pasangkan dulu ke sini. Kemudian yang SQL, SQL itu adalah bagian portofolionya. Nah, ini harusnya yang punyanya portofolio nih, SQL-nya. Posisi Andrew ini harusnya di mana ini? Oke, kemudian yang nomor 4 nih, EX2. 4 itu apa? Yang ini ya, EX2-nya 3, 4. Berarti dia ada di EX2 itu adalah dictionary. Kemudian di situ ada 2 array, 2 tuple. Yang pertama tuple yang diawali dengan kurung buka kurung tutup curly bracket. Kemudian yang terakhir adalah curly bracket yang kedua ini. Dia isinya dictionary semuanya. Kalau nomor 4 berarti kita gunakan yang EX2. Berarti EX2 ada 2 ini. Ada di bagian 2 ini. Kemudian kita pilih yang dia list ke 0. Ya benar. EX2 0. Kemudian yang ke 1 2. Nah ini dia. Kemudian yang pertama. Ini dia. Kenapa 1 2? Ini adalah tuple ya teman-teman. Key-nya ini. Aduh kok gelap ya. Ini dia. Ini tuple sebagai key. Ini listnya sebagai value. Ini juga sama. Tuple sebagai key. Ini listnya sebagai tuple. Tuple sebagai value. Jadi jangan terkecoh dengan banyaknya tanda koma di sini ya. Kita lihat bentuk tipe datanya. Sekarang 7. Kalau 7 yang ini punyanya tuple 6,0. 6, spasi ini. Nah, ini dia berarti. Yang ini. 5. 5 itu yang ini. Dia punyanya tuple ya. Tuple di dalam dictionary. Nah, ini tuple ini kita bisa repetisi mendapatkan keys-nya dulu. Jadi 5 ini kita dapatkan keys-nya. Keys-nya nanti ada 1 sama 4, 5 untuk masuk ke dalam keys-nya. Keys itu ada 2 di sini ya. Ada yang pertama sama ada yang kedua. Kita butuhnya yang kedua. Berarti yang di bagian indeksnya yang ke-1. 5 itu ada yang di bagian sini. Berarti yang ini. Kemudian yang ini untuk yang 6 itu adalah key-nya, ya kan? Key-nya indeks ke-0. Butuh yang indeks pertama dari dari tuple EX2. Berarti kita masukkan sini. Nah, ini nih apa maksudnya? Posisi Andrew nama. EX0 nama. Oh, maksudnya ngeprint nama Andrew. Oke. Terbayang. Nah, kayak gini ya jadinya. Sekarang kita coba running. Apakah betul? Yes. Kira-kira seperti ini. Cara bacanya teman-teman patoklah dulu tipe datanya. Tandai dulu tipe datanya. Baru teman-teman fokus ke bagian data value-nya apa. Apakah per key and value, atau dia murni list, atau memang dia apalagi tuple. Nah, hati-hati. Tuple itu hanya bisa dipakai untuk keys saja untuk kondisi di dictionary. Kalau value bagaimana Mister? Boleh? Boleh. Tapi nanti pada saat mengaksesnya, keys-nya itu cuma ada 3. Di kita hanya di angka, string, dan tuple. Jadi nanti kalau udah dapat itu gampang nih. Nah ini nih 6, kurung tutup 1,2 ini adalah tuple-nya. Jadi kayak key-nya. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan beberapa hal yang ada di sini. Oke, sampai sini clear. Nomor 2 kayaknya tinggal ini aja ya, mereview aja ya sepertinya. Kalau Mister lihat di sini
Coba kita cek dulu nomor 3. Oh, 3 mulai coding. 4 ini dictionary. Oke, ini hanya beberapa review aja sepertinya. Teman-teman bisa coba nanti di rumah. Dilanjutkan. Oke, sebagai latihan. Oke, 3, 4, 5, 6 itu coding ya. 4. Ya, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 itu coding. Maksudnya ngoding nanti teman-teman. Nah, silakan nanti dicoba. Kalau Mister lihat polanya sama ya. Teman-teman dapat di bagian memahami bagian dictionary, list, set, dan apa tadi? Tuple. Itu insya Allah bisa dilalui. Dan caranya teman-teman bisa menggunakan macam-macam. Nggak harus sama persis yang ada kita pelajari. Kalau mau dieksplorasi lebih seperti yang tadi dicontohkan oleh Hisham menggunakan lambda dan sebagainya, misalnya ya, atau teman-teman punya cara tersendiri yang yang belum dipelajari oleh kita, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting perlu diperhatikan adalah kalau teman-teman ketemu dengan automatic check, itu pastikan outputnya sama. Nah, nanti yang punya Hisham tadi itu sebenarnya udah oke. Yang bagian nomor 5 tadi tinggal sepertinya sih ya, kalau Mister mengira itu bagian dari outputnya tuh yang mungkin kurang pas. Atau ada yang ketinggalan. Nanti Mister akan coba cek juga yang punya Hisham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister akhiri? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita sampai di nomor 2 ini? Nanti di bagian 3, 4, 5, 6 silakan dicoba dulu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Nanti Mister akan coba bagikan kunci jawabannya juga di bagian 3, 4, 5, 6. Supaya teman-teman bisa menjadikan referensi untuk pengerjaannya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sembari menunggu teman-teman ada yang mungkin masih belum selesai di nomor 2, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Hari ini kita udah belajar mengenai review lagi ya, mengenai list, dictionary, tuple, dan set. Tadi kita udah mencoba untuk mendemonstrasikan beberapa hal mengenai apa itu dictionary dan sebagainya. Kemudian mencoba untuk mengerjakan beberapa soal, mereview kembali. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih paham lagi, bisa lebih dapat lagi feel-nya kapan harus menggunakan dictionary, kapan harus menggunakan list, dan sebagainya. Jadi nanti harapannya ini semua pada saat kita udah mencapai di bagian Python dengan menggunakan pengembangan profesional seperti Visual Studio Code, teman-teman sudah bisa nyaman untuk udah terbiasa mungkin ya kalimatnya, terbiasa dengan beberapa tipe data yang nanti kita akan coba pakai di beberapa materi-materi berikutnya. Terutama nanti kalau kita udah ketemu kelas, ketemu function dan sebagainya, sepertinya yang namanya list, dictionary itu akan sering muncul. Oke, adakah yang mau ditanyakan, didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, Mister mungkin cukupkan dulu untuk materi kita pada malam hari ini. Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman telah bergabung bersama Mister untuk belajar bareng di pembelajaran Python Pro ini di materi atau modul 4 pembelajaran ke-4 ya. Ya, betul. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye. See you next week. Waalaikumsalam. Goodbye, Mister. Bye, Dennis. Sama-sama, Yumna. Oke, Terima kasih, Abel. Mister. Sama-sama, Hisham.